Halo, halo Yuda. Halo, Aku salam kenal langsung aja semuanya. Terima kasih. oper ke Yuda nih untuk memperkenalkan diri dan mungkin intro sedikit, dan nanti bisa langsung dilanjut dengan apa namanya bukan sharing session kayak skill sharingnya gitu ya, langsung ditunjukin gitu. Silakan Yuda. Halo, terima kasih Bunga udah ngasih intro yang sangat bersahabat. Salam kenal semuanya. Saya Ngurah Yuda. Saya sekarang sebagai head um, of studio di Kraton Channel. Jadi apa namanya? Kraton Channel ini apa sih? Kraton ini sih semacam studio ya, kayak studio animasi. Jadi kita fokusnya di bidang manajemen IP. IP itu kalau istilah apa namanya, istilah gampangnya itu sih IP disebutnya intellectual property. Kalau misalnya di Jepang kita taunya misalnya Doraemon itu bisa disebut sebagai intellectual property juga. Itu kalau IP yang kita tahu itu ada yang base-nya karakter dan ada yang base-nya universe, dan yang kita jalankan di Kraton itu adalah lebih ke arah base karakter. Jadi IP yang kita jalankan udah lumayan banyak. Jadi ntar teman-teman lihat tayangannya aja habis perkenalan nanti apa aja yang sudah kita buat dan kolaborasi macam apa aja. Jadi bisa mungkin minta bantuannya Bunga kembali untuk muterin videonya. Video ya. Mm-mm. Oke. BTW kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, biar Mm-mm. nanti kondusif, bisa langsung di chatbox aja. Kalau ada yang nggak tahu chatbox di mana, itu ada di Zoom tuh ada di bawah, ada tulisannya chat. Nah, kalau itu diklik, nanti sebelah kanan layar muncul dia buat chattingnya. Nanti bisa tanya-tanya di Oh situ iya. aja. Di sesi tanya-jawab bakal aku bacain. Nah, sekarang aku share screen video ya. Sip, udah kelihatan? Yang dulu workshop gitu. Mantap, mantap. Terima Keren. kasih Bunga. Jadi Kraton ini lebih ke fokusnya untuk gini ya, lebih ke nge-highlight karakter atau karya-karya dari animator lokal gitu. Jadi sepanjang kita berjalan dari tahun 2015 kita lebih banyak kolaborasi dengan kreator-kreator komik yang sebenarnya udah terkenal di Indonesia seperti Sweta Kartika. Terus kita juga selain kolaborasi dengan kreator yang suka gambar, tapi kita juga ada kolaborasi lintas bidang seperti Eka Gustiwana. Kita bikin karakter namanya Meng. Itu ada di Instagram juga namanya Meng Ayo Meng. Nah itu kolaborasinya kita Kraton, kita bikin karakter desainnya, terus kemudian Eka Gustiwana bikin musiknya. Jadi kita kolaborasikan bareng-bareng dan akhirnya jadi si karakter Meng ini, dan dia kita bikin bisa nyanyi kayak gitu. Walaupun agak sumbang itu sih suaranya. Nah, pada workshop kali ini atau sharing session kali ini saya akan mendemonstrasikan kayak gimana sih teknis yang Kraton lakukan biasanya untuk bikin animasi. Kalau dari apa nih
sebelum saya join Kraton dulu kan senang gambar ya. Emang pengen belajar banget animasi itu gimana sih bikinnya. Kita taunya animasi harus digambar dalam 1 detik 24 frame. Jadi 24 gambar untuk jadi 1 detik. Dan itu bakal memakan waktu banyak banget. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikutan praktek kali ini bisa lihat di chat box. Barusan saya ada mengirim file aset gambar, jadi itu bisa di-download dengan bebas dan nanti teman-teman bisa ikut praktek. Atau kalau misalnya terkendala dengan alat bisa menyimak sementara, ntar bisa dipraktekkan lagi di rumah. Ntar rekamannya ini bakal di-share sama tim kembali ya? Betul. Kalau misalnya saat proses ada pertanyaan juga, teman-teman bebas lemparkan pertanyaannya di chat box. Nanti Bunga akan bantu. Nanti aku akan bantu bacain. Yuda, ini bisa dikirim lagi nggak ya yang tadi? Apa tuh? Yang ini aset, ya teksnya ya? Yang aset mungkin bisa dikirim lagi. Takutnya tadi ada yang belum join terus kayak belum lihat gitu. Oke, saya kirim lagi ya di chat box. Jadi bisa diakses di sana. Oke, bisa lihat ya? Udah ya. Tanpa panjang lagi, saat ini saya akan share screen dari komputer. Jadi teman-teman bisa langsung lihat teknisnya di komputer yang akan saya lakukan. Share. Sip, mantap. Oke, udah kelihatan ya gambarnya. Jadi di link yang tadi saya menyiapkan aset gambar yang ini nih. Ini adalah karakter yang lagi saya develop. Jadi bahkan di Kraton belum keluar. Jadi teman-teman bisa lihat aset PSD yang telah saya siapin. Jadi layeringnya saya nyiapinnya udah terstruktur kayak ini nih. Depannya ini ada foreground, saya nyiapin 2 foreground. Ntar kenapa saya bikinnya dipisah-pisah kayak gini, jadi ntar ada fungsinya. Untuk sementara ini saya hide sementara. Jadi biar kelihatan gambar yang utuhnya kayak gimana. Oke, terus ada foreground kedua, terus habis itu satu karakter ini ya saya bikin dia satu grup, satu folder di Photoshop. Oke. Terus kepala juga dibikin satu folder. Soalnya di kepala ini bakal ada banyak gerak aset yang saya pisahin. Misalnya cahaya api ini. Oh, wah keren banget. Jadi semuanya udah dipisah-pisah semua. Telinga, terus mulut, alis, mata. Kalau misalnya dia merem juga dipisah sama mata aslinya. Tangan udah dipisah. Jadi sangat penting nyiapin aset yang benar untuk nanti sebelum untuk kita lakukan di After Effects. Jadi kayak gini nih. Yang penting asetnya rapi sih. Jadi ntar kan bakal digerakin per part badannya gitu. Jadi misalnya si tangannya ini bakal ada ngayun, jadi harus kita tes. Misalnya di rotate gitu. Jadi ntar di After Effects itu bakal kita gerakin kayak gitu juga. Oh, I see. Kira-kira kayak gitu. Ini kakinya juga saya pisahnya kayak gini. Yang penting rapi aja sih. Kalau misalnya kita rotate, nggak bolong sama sekali misalnya, nggak bakal segitu juga kan geraknya. Misalnya segini. Ya bakal kita gerakin kayak gitu. Oke. Sip. Terus selain karakter, nah, oke, karakter sudah. Misalnya karakternya udah segitu nih, saya bikinnya. Kepala, terus
Ini ikat pinggangnya, semuanya udah terpisah. Wah, banyak banget ya Kemudian, asetnya. Ini semua asetnya ada di link tadi ya? betul. Oke, sip. Jadi kalau yang mau praktek langsung, bisa diklik linknya yang ada di chat box. Misalnya karakter udah selesai kita giniin. Ini hutan, saya bikinnya memanjang karena di sini juga kita harus mikirin karakternya bakal ngapain sih gitu. Konsepnya udah dipikirin dari sebelum kita bikin gambarnya. Nah, di sini saya bikin karakternya ceritanya menyusuri hutan dengan ketakutan gitu. Jadi backgroundnya itu saya bikin dia bakal jalan terus. Gitu. Dan ini saya bikin potongan dari kanan sama kiri itu nyambung. Jadi saat kita bikin animasinya di After Effects bakal looping terus. Jadi looping seolah ya? nggak habis-habis. Jadi kalau dia udah sampai ke bagian paling kanan, itu dia bakal mulai lagi ke yang awal gitu ya? Yep. Oke. Kalau misalnya Nah, di sini, peserta ada yang belum jelas atau pengen nanya, bisa chat aja ya di chat box. Soalnya banyak penjelasan teknis di sini. Iya. Nah, karena di After Effects itu kan dia kalau misalnya kita kopas manual di After Effects, si hutannya ini bakal susah kita sambungin antara 1 sama 2. Jadi aku bikin kopiannya di sini langsung di Photoshop, langsung nempel dengan aset yang tadi. Jadi pas kita gerakin, dia langsung otomatis nyambung kayak gini. Udah lebih panjang gitu. Cuman ntar pas animasinya udah sampai di potongannya ini aja, udah di stop sampai sini. Jadi udah otomatis dia bakal nge-looping. Oke. Ini makanya aku bikin kopian satu lagi yang dari yang tadi aja, kontrol ditinggal di kopas. I see. Terus awan, karena di sini kalau misalnya teman-teman ingin bikin yang lebih detail, mungkin awannya bisa dipisah-pisah lagi. Misalnya gerakan awannya tuh bisa kanan kiri atau gimana. Terus bulannya itu bisa dibuat muter. Itu terserah juga. Bintang mau dibikin ngedap-ngedip juga bisa. Kalau gini, kalau teman-teman pengen lebih mengeksplor lebih banyak lagi. Terus karakter, hutan, awan, bintang, bulan, dan langit. Udah, persiapan asetnya kira-kira segini udah cukup sih buatku untuk bikin konsep si karakter ini jalan. Ini ada yang nanya nih, ini asetnya tuh nggak perlu bikin dari produk Adobe kan? Bisa nggak sih asetnya dari software gambar lain, terus animasiinnya di After Effects katanya? Bisa. Yang sering dipakai buat gambar itu kan biasanya ada CSP, Manga Studio, atau Pentel Sai. Terus itu yang penting di filenya itu di save PSD sih. Jadi ntar yang kita import ke After Effects itu harus filenya PSD. Atau kalau enggak Illustrator bisa. Oke. Udah jelas ya, berarti filenya yang di-save harus bentuk PSD. Jadi bisa asetnya dari software gambar lain, tapi harus di-save dalam format PSD. Ya, yang penting layering-nya udah rapi sih. Yang penting layernya rapi. Oke, dari sini kita lanjut ke After Effects-nya ya, karena kita udah bedah asetnya. Jadi akan lebih gampang memahami jika kita langsung gerakin. Karena waktu terbatas juga, saya langsung ke After Effects ya. Di sini After Effects bebas mau pakai yang CS. Saya mesti mulai After Effects itu dari CS6 dan sekarang saya pakai yang CC 2019 dan toolsnya masih nggak terlalu beda jauh. Dan ini tampilannya yang sering Windows yang sering kita pakai. Misalnya kita mau import file PSD yang tadi, kita tinggal double klik. Ini namanya ada library, atau kalau teman-teman mau ngecek ada Windows, kita aktifin library-nya. Library. Di atas. Itu
Atau kalau enggak workspace-nya pakai yang default sih, ini all panels. All panel, oke. Ini udah kelihatan yang bakal kita pakai ini. Di sini ada efek, terus preview. Jadi ntar layar videonya itu bakal di sini di tengah-tengah. Terus library ini ada di sini di pojok kiri. Tinggal double klik di sini. Terus tinggal import file yang file yang kalian mau. File yang PSD tadi. Oh, oke. Sorry. Oh gitu ya. Aku juga sambil belajar. Terus atau kalau enggak kita import dari sini. Drag terus masukin ke After Effects bisa. Mantap. Nah, di sini ada tampilan Windows yang saat kita import ada pilihannya nih. Ini pastikan di composition retain layer size. Nah, apa tuh artinya? Oke, editable. Apa namanya? Di Photoshop itu kan tadi kita bikin per part gitu kan. Jadi partnya itu bakal ada bentuk kotak yang jadi apa istilahnya? Panduan buat setiap aset itu. Kalau misalnya kita bikinnya yang sesuai composition, dia bakal seukuran dokumen. Jadi itu bakal nyusahin kita saat menganimasikan. Jadi harus pakai yang ini. Terus terus muncul di sini nih, yang di pojok kiri. Tinggal double klik lagi, dia kan berupa di sini udah otomatis dia berupa composition namanya kalau di After Effects. Tinggal kita double klik. Nah, ini dia. Jadi kalau kamu import dari file PSD itu dia otomatis jadi composition ya di After Effects. Iya. Otomatis jadi composition di After Effects. Dan file folder yang ada di layer tadi dia bakal jadi composition baru dalam composition. Misalnya yang tadi di Badung ini tadi kan kita bikin folder terpisah gitu kan. Nah, di sini dia jadi composition terpisah. Nah, kalau misalnya kita double klik lagi, dia masuk ke dalamnya lagi. Isinya ada apa aja. Kepala, tadi kan kita folder tuh. Jadi terpisah lagi dia ke dalam gitu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita pengen tahu kecepatan si karakter ini berjalan. Jadi kita gerakin aja si background-nya yang tadi kita bikin, hutan sama hutan kopi. Oh iya, sebelum lanjut, kita pastiin composition dulu, composition setting, sorry. Kita bisa pencet Ctrl K. Ctrl apa? Ini ukuran dokumen. Ctrl K. K, oke. K, Cartoon. Nah, di sini dia ada frame rate, terus ada ukuran dokumen, terus kemudian ada durasi. Di sini durasinya 5 menit. Dia 0 yang terakhir ini disebutnya frame, terus 0 yang kedua ini disebutnya second, detik, terus yang ketiga ini menit, terus habis itu jam. Jadi kita random aja sih, misalnya kita bikin 8 detik. Oke. Frame rate biasanya aku pakai 25. Nah, itu untuk menentukan frame rate gimana sih? Kalau standar video itu biasanya kan ada yang 24, 25, terus ada yang 30, 60 fps. Semakin gede frame rate-nya itu semakin halus gerakannya biasanya kelihatannya. Baik. Tapi untuk standar animasi 24 atau 25 masih masuk sih. Oke. Bebas. Kalau animasi yang layar lebar gitu pasti frame rate-nya tinggi banget ya? Iya, pastinya dia pasti mentingin kualitasnya gitu kan kalau di berupa movie. Terus karena udah di setting kita oke aja. Nah, di sini kita bikin hutannya itu kita bikin gerak. Dia dari kanan jalan ke kiri. Di sini di layer After Effects itu kita ada namanya transform gitu kan. Jadi tinggal klik yang di sini pojok kiri. Sebelahnya layer ini ada tanda panah. Kita klik aja ini. Transform. Nah, di sini ada gerakan-gerakan standar yang bisa kita lakukan di After Effects.
ada position, ada scale, rotation, sama opacity. Oh. Ada anchor point. Anchor point itu titik pusat si asetnya. Misalnya ini si hutan. Nah, anchor point itu ini maksudnya anchor point yang tengah. Kita bikin si hutan itu gerak dari kiri ke kanan. Dari hutan yang ini deh, yang pertama. Sebelum digerakin hutan yang kopian ini kita parent. Di sini ada istilahnya parent. Jadi setiap kita gerakin satu objek, dia bakal ngikutin si objek parentnya itu. Misalnya si hutan ini kita gerakin ke kiri, ke kanan, atau digedein gitu, si layer yang nge-parent ke layer itu bakal ngikutin gerakan yang dilakukan si parent. Misalnya kita bisa lakukan si parent ini dengan cara ini klik, terus kita mau parent ke hutan. Jadi tinggal kita gerakin si hutan. Misalnya kita ini kan si hutan yang kopiannya itu udah kelihatan ngikutin gerakannya itu. Kelihatan nempel gitu kan jadinya dia. Iya. Oh Yuda, sorry, ini ada ada 2 orang nih yang nanya. Tadi bisa diulang lagi nggak importnya? Soalnya yang keluar beda katanya pop-up-nya. Kayak gimana kah? Coba saya ulang ya. Ini saya delete lagi. Bisa diulang pas nge-import dari composition-nya katanya. Dari nge-import dari Adobe mungkin. Tadi sih nge-drag aja ya. Tinggal drag aja, terus masukin ke library di pojok kiri. Library masukinnya. Oke. Terus pasti ini nih. Layer size. Masih ada yang ini nggak? Mungkin berkendala gitu. Oke, udah langsung kayak gini dia. Masuk ke situ ya. Ini bisa maksudnya di After Effects yang versi lain juga sama kan ya? Harusnya sama. Oke, jadi masukinnya sih ke library. Atau mungkin tadi gimana sih import dari file kali ya? Bisa ya? File import gitu ya? Harusnya bisa ya? Kayak gitu ya? Tinggal ngambil dari di mana kalian naruh filenya. Kalau aku sih gampang ngedrag aja udah. Iya sih, harusnya ngedrag aja. Tapi ngedragnya emang harus ke library. Oke, boleh dilanjut aja. Nanti kalau misalnya ada yang masih ada kendala, mungkin bisa ditanyain ke Yuda lewat Instagramnya ya. Bisa. Silakan. Nanti konsultasi aja bebas. Nah. Nah, hutan ini kita parent ya. Barusan kan ada cara ini, kita klik manual gitu kan. Atau kalau enggak, kita ambil yang ini nih, kayak baygon. Yang muter spiral ini ke hutan. Nah, terus hutan ini kita mau rencananya kan gerakin dari kanan ke kiri. Nah, itu tools-nya adalah kita gerakin atau transform dengan position. Jadi kita bikin keyframe. Ini ada stopwatch di kiri, tinggal kita klik. Itu udah jadi keyframe 1. Tinggal diklik jadi keyframe 1. Ini 1 keyframe di sini dia warna biru. Kalau misalnya kita blok. Atau kalau misalnya pakai After Effects yang versi sebelumnya itu warnanya kuning dia. Nah, kita bikin dia ke arah. Itu berarti pas dia posisi dia pas mulai ya? Iya, betul. Oke. Terus kita bikin di posisi akhirnya sekarang. Tinggal kita drag ke kiri. Cuman harus biar rapi, kita sambil pencet shift. Jadi nempel dia gini ya. Biar lurus. Biar lurus ke kiri. Nah, kira-kira kayak gitu loh. Pastiin aja ini perpotongannya pas di ujung dokumen. Oh, baik. Harus pas di ujung dokumen. Nah, dia langsung otomatis bikin keyframe baru di akhir. Oh, oke. Cuman harus di zoom in lagi. Di sini kan namanya istilahnya timeline ya. Kalau mau nge-zoom timeline itu bisa tinggal drag yang ini, scroll yang ini. Kalau misalnya di sini dia karena terbatas, kita harus
di zoom lagi, ntar kelihatan dia agak nggak nempel sampai ujung frame, jadi kita harus manual geser lagi ke satu frame terakhir di detik 8. Ini udah kelihatan satuannya 23, 24, terus ini 25 itu udah detik selanjutnya. Jadi kita bisa ngelihat durasinya itu, ini kan S, berarti detik kan, gini ya, satuannya. Kalau misalnya kita zoom, frame ini kita panduannya pakai F, jadi frame. Oh, baik. Nah, wow. Tinggal kita tes play sekarang untuk mengetahui kecepatan si jalannya si background. Kira-kira kayak gitu tuh. Ini kayaknya pada sepi karena ikut nyobain ya. Silakan. Nah, udah sampai akhir kan warna merah di pojok. Coba kita lihat. Itu udah looping terus dia. Oh, oke. Soalnya ketika dia di keyframe yang terakhir, dia langsung ngulang lagi. Ya. Iya. Oh, baik. Terus di sini cobain tapi takut ketinggalan lah, nggak apa-apa, cobain aja. Nanti rekamannya bakal dikirim kan ya? Iya, nanti rekamannya bakal di-share kok. Bisa dipraktekin lagi dan lihat video tutorialnya lagi. Ya, nanti bakal di-upload. Bakal di-share. Oke, sekarang kita mau nambahin kedalaman itu kita pakai foreground. Nah, foreground ini kita bikin dia gerakan kayak gitu juga kayak tadi. Cuman karena dia posisinya di depan karakter, biasanya objek yang di depan karakter itu kecepatannya lebih cepat daripada yang ada di background. Jadi kita main matematika juga nih sama kalau di belajar animasi. Sedikit belajar matematika dikit lah gitu. Di sini kita bikin dia 4 detik geraknya sampai ke kiri. Dari kanan ke kiri, terus habis. Oh, lebih cepat. Okay. Terus ini foreground pertama. Foreground kedua kita bikin lagi, dia lewat juga. Teknisnya sama kayak tadi, cuman dia mulai gerakannya itu dari frame dari detik keempat. Position kita atur dulu posisi awalnya. Terus ini di ending. ini tuh cuma 8 detik ya totalnya. Iya. Karena nanti saya udah nyoba ngetes di sebelum buat praktek di sini, saya udah ngetes juga kan. Bakal gerakan kakinya itu seberapa sih biar kelihatan masih natural gitu gerakan kakinya. Jadi ternyata sekitar 8 detik totalnya. Ini kita geser manual lagi. Oke. Kira-kira tes lagi. Nah, dia bakal geraknya kayak gini. Depannya ada yang lewat. Jadi foreground itu saya bikin 2 macam, jadi agar lebih variatif aja gini ya. Objeknya. Terus, nah kira-kira untuk background kayak gitu sih. Sangat-sangat sederhana cara ngerakinnya. Nah untuk karakter sekarang kita coba ulik ya. Wah. Sampai sini ada pertanyaan nggak gini ya? Nah, ini mungkin dulu mau proses informasi dulu. Iya. Jadi keren. Untuk gerakin background itu cukup dengan position saja. Dengan position aja. Oke. Okay. Jelas Bli katanya. Mantap. Pintar-pintar. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke karakter. Kita tinggal double klik nih di sini. Nah, di sini lumayan kompleks karena layernya lumayan banyak. Iya, itu dah. Layernya banyak banget ya. Dan harus memahami parent-nya lebih banyak. Iya, dan setiap ini kan berarti setiap ini kan ada gelang, ada obor, masing-masing harus digerakin ya, harus dikasih ini animasi. Oh my god. Padahal ini cuma 8 detik, ukurannya tadi berapa ukurannya, cuman ini kan square Instagram gitu ya. Iya.
Nanti bisa jadi postingan juga nih buat Kuntar. Jadi sebelum lanjut ini kita coba parent dulu ya karena bakal lumayan gini nih. Kita lihat dari layer yang paling atas nih. Gelang itu dia parentnya itu ke tangan nih. Jadi harus kita tarik ini ke tangan kanan. Dia tangan kanan di sini bener kan? Nah. Terus tangan pegang obor itu juga ke tangan kanan. Terus habis itu kita lihat api itu ke obor ya. Nah, ke obor. Terus cahaya itu ke api. Ini fungsinya biar apa namanya? Setiap objek yang kita gerakin bakal nempel terus ke karakternya. Jadi lumayan penting buat kita nentuin si parent ini. Nah, habis tangan kanan ini larinya ke badan. Terus badan. Kepala ke badan juga. Nomor 12. Terus bebed itu ke yang itu ke bawahnya. Di sini rencananya aku jadiin si pusat parent layer-nya itu ada di bebed ini yang nomor 2. Jadi badan itu bakal nempel ke sana. Ini ke bebed. Wah. Kamben kiri kanan. Kiri sama ini kanan. Ke badan juga ke sana. Bisa sekaligus itu kita seleksi. Itu tinggal Terus di langsung. ini aja ya, tinggal di drag gitu ya? Drag-nya itu yang ini, yang kayak bygone. Oh, oke. Spiral ini. Parentnya kemana gitu ya? Telapak kiri berarti ke tangan kiri. Tangan kiri ke badan. Oh my god, keren banget. Waduh. Terus aku juga sambil belajar, jadi kayak aku juga ini apa namanya sangat telapak kaki kiri ke kaki kiri. Kaki kiri ke sana aja kita pakai ke bebed. ke Ikat pinggang yang melintang. Oh, oke. Kaki, telapak kaki kanan kita ke kaki kanan. Terus ke bebed yang bawah ya. Terus kuncir ini yang ada di belakang rambutnya nih, itu ke kepala. Itu ke kepala, oke. Wah, buset. Setelah itu belum bisa mulai juga nih kita animasinya. Jadi kita harus nentuin engsel dari setiap asetnya itu. Sekarang kita kan udah parent nih, udah. Nah, fungsinya itu kenapa kita parent? Biar misalnya kita tarik si bebed ini, kita seleksi bebed, kita geser-geser semuanya ngikut. Kalau misalnya nggak kita parent itu, kita geser bebed ya per part doang yang gerak gitu. Sekarang kita bikin pusat rotasi atau anchor point-nya ini kita pindahin. Karena ini nggak terlalu penting, nggak usah pegang obor juga. Kayaknya kita pindah ke engsel pergelangan tangannya. Nah, cara mindahinnya itu kita bisa pakai shortcut Y. Muncul bakal kayak gini nih kursornya. Tinggal klik si tengah-tengahnya ini, pindahin ke pergelangan tangan. Terus api. Api sebenarnya ini bakal panduan, jadi bukan ini yang bakal saya gerakin, jadi nggak usah. Tangan kanan, engselnya itu ada di bahu, jadi pindahin. Kepala ada di pangkal leher. Di pangkal leher. Terus bebed yang ini. Kalau misalnya mau nge-explore ini di rotate saat jalan, bisa juga. Kita pindahin aja di sini. Oh, oke, itu engselnya. Ini nggak terlalu penting. Wah, aku kaget kalau aku sebenarnya mengerti. Kaget sendiri. Ini itu juga tinggal kita pindahin. Oke. Ini juga di sini. atas. Badan itu ke pusatnya ke pinggang. Badan ke pinggang. Rotasinya ke pinggang. Kalau misalnya kita goyangin dia kayak apa namanya istilahnya? Terhuyung-huyung gitu. Oh iya.
telapak kaki kiri ke pergelangan, Telapak tangan kiri ke bahu lagi, ke bahu, terus telapak kaki kiri kita taruh di mata kaki, mata kaki. kaki kiri di ujung Di kaki. atas. Telapak kaki, Kanan. pindahin lagi, kaki kanan, pindah ke Udah ujung, lancar banget ya. kuncir, Udah hafal masuk. kayak bagian mana yang selnya kemana. Ya itu apa ya? Merhatiin Juta kali. gerakan tubuh manusia sih, harus gini juga apa ya? Memahami gerakan karakter itu kayak gimana sih gininya dia. Ini apa nih, ada yang nanya. Jadi gini Bli, saya bingung sama timelinenya. Wak. Bagaimana kita cocokkan yang bentuk baik, maksudnya ini bukan baygon kali. Ini apa namanya? Kok baygon sih? Itu sama layer asetnya. Maksudnya bentuk baygon ini ya, apa sih si apinya itu kan? Yang ini, yang Baygon. baygon itu maksudnya paren ini, Bentuk paren. baygon itu. Ya ampun. Paren ini, ya. Gimana, Yes. gimana? Gimana kita cocokkan itu sama layer asetnya? Itu Bingung ya? gimana ya? Bingung sama timelinenya. Gimana kita cocokkan si polygon itu sama layer asetnya? Menyocokkan ya. Kayaknya mungkin di sini kan udah nggak main layer, tapi composition kali ya? Ini layer, masih termasuk layer sih. Masih layer. Tinggal tadi sih ini mungkin tadi kelewat. Jadi sebenarnya tinggal di drag aja sih, tinggal digeser aja kan? Tinggal diklik terus misalnya si tangan nih, misalnya dia nempelnya ke bagian mana nih, jadi sambungan Gitu. dia. Jadi kita bakal gerakin, misalnya kita mau gerakin si tangan ini. Jadi yang perlu kita gerakin itu nanti bakal gerakin itu kan si tangan. Jadi sebaiknya si kepalan tangan itu ngikutin gerakan si tangan. Misalnya kepala, kalau misalnya kita mau gerakin karakternya naik turun, jadi kepalanya itu kan pasti bakal ngikutin badan kan. Jadi kepala sebaiknya di-parent ke badan kayak gitu. Jadi setiap sambungan aset itu harus dipertimbangkan juga dia nempelnya ke bagian mana gitu. Oh, oke. Ini Mungkin kayak gitu maksudnya kali yang ya. tulisan kaki tangan katanya gitu. Itu mungkin tulisan yang parent sama link ya? Sepertinya begitu. Nanti mungkin kayak sudah kuduga Moning benar-benar wajib detail, ini belum digerakin ya. Iya betul sekali. Mungkin nanti bisa ditonton ulang aja videonya, kita bakal share lagi. Sekarang Yuda boleh lanjut aja sih. Oke, terus kita bikin part yang lumayan nggak terlalu ribet sih sebenarnya, tapi sangat membantu untuk gerakan selanjutnya. Jadi kita bikin gerakan walk cycle-nya aja dulu. Jadi kita bikin si kaki kanan, misalnya kita gerakin ya. Kaki kanan itu kita bikin dari posisi ini. Nah, kita buka aja position kayak yang tadi, transformnya itu tinggal kita gerakin position. Cuman di sini karena udah mulai kompleks, kita bakal gerakinnya itu bukan hanya sekedar position, tapi bakal rotation. Jadi ada rotationnya juga. Jadi kita bikin keyframe di position sama rotation. Di sini kemarin sebelum acara ini saya udah nyoba kan. Jadi gerakannya itu bakal kira-kira setiap dia ngayun kaki ke depan, dia jaraknya sekitar 10 frame. Kita bisa zoom in di timeline. Ini jaraknya 10 frame dari frame awal. Kita bikin si kakinya itu ngayun ke depan. Tuh. Terus habis itu kita rotate. Ini pakai feeling aja nggak masalah sih. Nggak mesti diperhitungkan banget gerakan. Oh iya ya. Iya. Oke. Karena kaki kirinya lumayan mengganggu, kita hide sementara. Hide dulu. Oke. Udah ya? Oke. Udah sampai sana.
Oh, jadi ngayunnya gitu. Ngayunnya gitu. Cuman di sini selain kaki yang ngayun, tapi telapak kakinya juga bakal gerak. Jadi kita harus bikinin keyframe juga. Kalau Wow. mau bikin shortcut rotation, kita bisa pencet R. Atau kalau misalnya kita mau nambahin position, berarti bisa pencet Shift P. Shift P. Jadi yang kelihatan itu Rotation. transform yang kita perluin saja, kayak position sama rotation. Itu kita bikin keyframe juga. Terus habis itu tinggal gerakin ke titik akhir. Misalnya kayak gitu. Cuman di sini kan pasti bakal dia kayak posisinya agak nendang. Jadi kita bikin dia ngerotate dikit. Karena agak kurang rapi, bisa dimainin posisinya. Geser aja. Oh. Selama proses ngayun ke depan, dia harusnya di tengah-tengah ini kakinya masih ketinggalan ke belakang. Iya. Jadi bikin ngerotate kayak gini. Jadi kita cuman main keyframe-nya aja ya, beli katanya. Iya, main keyframe-nya aja, terus sama mastiin posisinya udah bener. Posisinya bener di frame yang mana gitu ya. Jadi di tengah tuh dia masih ngegantung kakinya. Pas ke depan dia udah naik. Oke. Wow. Di sini kakinya itu sebenarnya agak nekuk. Jadi kita bikin dia rotate dikit. Kayak gini. Rotate. Oke. Posisinya agak turun. Biar kelihatan kakinya nekuk. Biologi dasar berguna lagi. Anatomi. Thread. Terus nendang ke depan. Nah, thread, tag. Terus di akhirnya itu bakal 20 frame. Jadi karena kembali ke posisi awal, tinggal kita kopas keyframe yang pertama. Ctrl C sama Ctrl V aja udah cukup. Beli cara zoom in, zoom out di workspace-nya gimana sih selain pencet tombol 100% sama 200% katanya? Bisa ALT sama scroll. ALT sama scroll. Di timeline juga gitu. Di timeline juga. Bisa Ini pakai di apa, Windows sama Mac sama ya? Harusnya sama sih. Oh. Yang beda itu saat kopas kan pakai komen dia. Oh iya benar. ALT scroll. Baik. Kira-kira udah dapet nih yang terakhir. Iya, baik. Ini juga telapak kakinya juga dikopas nih. Oh. Cuman pas dia posisi nendang ke posisi tengah, dia harus kakinya itu turun. Karena dia kan berdiri tegak gitu kan ceritanya, jadi kita turunin aja. Wow, kebayangnya Yuda, aku sih masih dengan anatomi tubuh aku masih kayak nggak kebayang gitu. Oh ya, nah sekarang kelihatan sih emang pas lagi di tengah dia tegak dulu. Oke, gitu ya. Nah, kita cukup sampai di sini aja udah. Keyframe-nya udah ingat save filenya. Ini nggak usah lah. Ingat save filenya. Ntar tiba-tiba nge-crash. Nangis. Jangan lupa save ya berarti. Di sini untuk menampilkan keyframe yang kita perlukan kan cuma 2 doang yang kepake nih. Pencet U aja sih cukup. Nah, di sini karena gerakannya udah looping, kita tinggal pencet ALT dan klik di kaki yang stopwatch yang di kiri ini. Tinggal double ALT sama klik. Di sini bakal muncul istilahnya expression control kalau di After Effects. Oke. Dan di sini kita pilih property, loop out, udah. Buset dah. Yang lainnya juga kita gituin, tinggal ALT klik. Itu buat gimana? Maksudnya ekspresi. Jadi kita kan kalau misalnya kita play misalnya tanpa expression, jadi ini kan gerakannya cuma sekali jalan. Nah, kalau misalnya kita play terus, ini cuma sekali jalan terus habis itu diam gitu kan.
Nah, dengan bantuan expression ini sebenarnya baru pertama kali saya keluarin di workshop. Jadi sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya itu lebih ke tools-tools standar ya. Jadi sekarang kita nyoba pakai expression. Di sini karena kita perlunya dia looping agar cara gampangnya sih tinggal kopas ke belakang sampai habis itu kan. Cuman itu bakal makan waktu. Oh gitu. Jadi kita ada cara cepat pakai expression di After Effects. Jadi sekali gerakan ini bakal diputar-putar terus sama After Effects-nya secara otomatis. Di sini kita pencet Alt, terus klik ke stopwatch. Klik yang di sini ada tanda panah, expression language menu, terus property, loop out. Di sini bakal jalan terus dia gerakannya, tuh sampai akhir. Oh, I see. Oke. Yuda nih ada yang nanya file After Effects mentahannya di-share nggak? Boleh deh, ntar aku share gini ya. Baik. Oke. Dan ntar ya, bisa dibedah lagi. Jadi share, tenang-tenang. Oke. Terus kita lakukan hal yang sama ke keyframe yang lain, ke stopwatch yang lain nih. Rotationnya juga kita tambahin expressionnya. Property, loop out. Udah. Ini juga kakinya juga karena kita memerlukan gerakannya yang muter terus. Semua berarti dikasih loop out ya? Yep. Oke. Property, loop out. Loop out. Oke. Semuanya udah gini nih. Otomatis jalan sampai akhir. Wah. Baru kakinya doang. Nah, di sini kan kaki kiri tadi udah kita gambar nih. Sebenarnya kita di ngegerakinnya nggak perlu berulang kayak tadi. Jadi kita tinggal bikin si kakinya ini jadi composition. Caranya adalah kita tinggal pencet Ctrl, Shift, dan C. Dan bakal muncul, dan ini bakal muncul, kita mau namain composition-nya apa. Ini bakal jadi composition baru, jadi kita kasih aja nama kaki. Udah, dia udah jadi satu layer. Yang tadi mulainya 2 layer, sekarang jadi cuma 1 layer. Kita mau bikin jadi si kaki kiri. Tinggal kopas. Terus kita lihat lagi detail frame-nya. Kita kan mau bikin si kaki kiri ini bersilangan gitu kan. Sebenarnya gerakannya secara basicnya itu sama. Jadi tinggal kita cari persilangan gerakannya itu. Kita nyari posisi yang kakinya ada di depan. Udah. Misalnya udah di depan, yang layer yang paling bawah tinggal kita potong durasinya. Ini nih yang ada, kita tinggal gerakin kursor ke kiri, ke kirinya apa namanya durasinya ini kita tinggal tarik ke kanan sampai batas yang ini tadi. Tinggal kita pindahin ke belakang. Jadi udah otomatis dia bersilangan kakinya. Wah, keren. Yuda, ini ada yang nanya lagi, itu kan loopingnya terus sampai selesai kan? Nah, itu kalau misalnya dari looping terus mau berhenti, komennya dihapus atau gimana katanya? Komen yang mana ya? Komen, mungkin tadi yang loop out-nya itu kali ya maksudnya. Si expression-nya mungkin. Oh, loop out-nya itu dia, terus mau berhenti, itu gimana? Loop out-nya itu dia masuk ke sini nih. Loop out-nya itu dia masuk ke dalam composition sih. Masih di sini. Masih ada di sini dia. Oke. Kita double klik yang tadi aja sih, layer yang kaki ini. Sebenarnya masih ada di dalamnya. Oke. Kayak gitu. Cuman ini kita cut dulu deh sampai di sini. Udah otomatis dia. Oh, udah bisa jalan dia. Sekarang kita bikin gerakannya itu kan, oh iya, karena dia si kaki kiri itu ada di posisi belakang,
kita tambahin satu efek lagi. Layernya itu kita klik kanan. Ini fungsinya kayak di Photoshop ya. Tinggal kita kasih layer style, terus color overlay. Terus color overlay-nya itu kita atur. Warnanya pakai warna kulit, kita coba. Terus ini blend mode-nya kita ubah ke multiply. Jadi biar kelihatan antara yang mana sih kaki kiri sama kaki kanannya. Gitu. Wah, ini nama karakternya siapa, Yuda? Aku sih bikinnya Wade Badung. Oh, ngawur namanya. Masih ceritanya, konsepnya masih saya develop, jadi belum bisa aku share lebih jauh sih kayaknya. Ya ampun, De Badung nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah, pas jalan kayak gini pasti ada gerakan naik turun gitu kan karakternya. Jadi kita tinggal gerakin si bebet tadi nih yang jadi pusat parent-nya. Loh, oh iya, lupa. Karena tadi kita bikin composition, parent-nya itu kan tiba-tiba hilang kan. Jadi kita harus parent kembali ke bebet. Hah, gimana maksudnya? Saat kita tadi bikin composition itu kan otomatis si parent-nya itu menghilang nih. Jadi non. Nah, itu kita balikin lagi. Terus kita parent ke bebet yang tadi. Nomor 8. Nah, jadi saat kita gerakin bebet, ntar kakinya masih ngikut. Oh, oke. Nah, oke. Kita bikin posisi naik turunnya itu si bebet sekarang. Pakai position. Ini udah gampang nih. Tadi kan kakinya lumayan kompleks karena memperhitungkan gerakannya itu. Sekarang kita lihat posisi kaki saat dia lurus. Dia lurusnya itu di sini. Nah, saat kayak gini biasanya posisi karakter itu lebih tinggi. Jadi kita naikin. Oh my God. Oke. Terus Beneran harus kepikiran banget ya detailnya semua. Di 5 frame, harusnya pas-pasan di keyframe yang tadi kita buat di kaki. Dia kan geraknya per 5 frame. Nah. Terus habis itu turun. Tinggal kopas. Nah, di sini bisa kita kasih expression lagi. Position, pakai ALT lagi, klik. Terus expression-nya itu pakai property, terus loop out. Oh, caps lock nyala. Jadi dia otomatis bakal naik turun terus. Cukup dengan 3 frame ini. Dan dia naiknya pas lagi kakinya lurus gitu ya? Yep. Wow. Oke. Terus di sini, karena di sini ekspresinya masih flat, kita sekarang coba ulik ke ekspresinya sekarang. Oh iya, ada ekspresi. Tapi yang paling complicated tuh apa sih, Yuda? Apakah di kaki, di muka, atau gimana? Tergantung sih pasti ya. Ya, untuk kasus karakternya ini lebih ke di kakinya sih. Oh, biasanya kamu kalau ngerjain yang ribet dulu apa yang simple-simple dulu? Tergantung gini sih, apa namanya, yang jadi pusat gerakannya itu. Misalnya kan karena ini walk cycle, kan pusat gerakannya itu ada di kaki. Jadi aku bikin yang pertamanya itu dulu kakinya. Udah dapat gerakan fixnya, baru lanjut ke gerakan anggota badan yang lain. Jadi mungkin penting Misalnya, juga kalau untuk ngelihat ketika si karakternya gerak tuh sebenarnya apa sih dominannya di mana gitu kan. Kalau lagi jalan berarti di kaki. Kalau lagi ngomong atau mungkin di mulut gitu ya. Dan mungkin yang paling apa namanya si pusatnya dulu yang di apa namanya dibikin animasinya, dibikin apa tadi yang kayak expression segala macam, baru yang lainnya bisa ngikutin gitu ya. Iya.
Apinya Apinya nggak itu beli nanti ya. apinya itu bisa ntaran sih. Soalnya itu udah mulai gampang sih. Jadi ntar kita coba bikin ekspresi dulu ya. Kita coba masuk ke dalam kepala. Double klik ke kepala. Terus di sini kita mulai coba pakai tools yang lain. Kita mau bikin si ekspresinya Made Badung ini agak ketakutan. Jadi alisnya itu kita puppet. Nah, ada namanya tools ini puppet position, pin tool di sini pojok ada di atas. Puppet position. Oke. Kita coba kasih pin puppet, klik ambil titik-titik yang kira-kira bisa bikin ekspresinya sesuai konsep lah gitu. Jadi biasanya aku pakai 3 titik ini sih. Jadi titik ini bisa kita atur lagi, melengkung. Jadi kayak sedih atau takut. Terus alis kanan juga kita tambahin pin puppet. Nah, udah. Terus bikin gerakan mulutnya itu aku biasanya pakai gini. Apa namanya? Ada tools namanya masking. Jadi kita bikin mulutnya itu bakal buka tutup gitu ya. Jadi kita lihat layer mulutnya. Mana nih? Oh, itu mulut di atas ternyata. Kita pakai tools yang ini, pen tool. Kalau misalnya kita klik layer pakai pen tool, dia otomatis jadi ngemasking objek. Kita ikutin aja ukuran dari bentuk dari si mulut. Nggak mesti banyak-banyak, jadi yang agar nggak ribet nanti saat animasi. Bener nggak sih kalau misalnya kita sedang buat karakter dengan ekspresi sedih, maka muka kita juga ikutin sedih? Barusan aku ada gitu nggak ya? Kelihatan kan? Jadi menghayati. Bener banget sih biasanya kayak gitu. Nah, yang di sini kita bakal gerakin si pad-nya ini. Nah, di dalamnya itu tiba-tiba muncul ada emas. Jadi kita buka pilihannya si emas ini, kemudian kita yang kita gerakin itu si mask pad. Kita klik stopwatch-nya jadi keyframe. Di sini kita coba gerakin mulutnya itu muka tutup sekitar 1 detik. Tinggal klik ini. Bentar. Bikinin keyframe. Terus pakai tools yang selection tool. Pilih salah satu, dikecilin. Ini penggunaan pen tool ini udah mirip kayak si Adobe Illustrator, jadi nggak perlu ribet pelajarin lagi sih yang gini. Ups. Misalnya kayak gitu. Jadi saat kita lihat di timeline, jadi kayak gini gerakannya. Buka tutup. Hanya dengan satu aset itu kita bisa gerakin sesuai keinginan kita dengan pen tool itu. Terus kita balikin. Oke.
Ini bisa pakai expression juga, kayak yang tadi. Property lookout. Wow. Wah. Ih, apa nih? Hide expression error banner. Ya saja. Suka panik deh Kira-kira kalau kayak gitu. tiba-tiba ada yang kayak gitu. Nah, habis itu kita balik lagi nih, yang tadi kan composition-nya kalau kita double klik dia munculnya di sini nih, berjejer. Kita balik lagi ke karakter. Jadi di sini kita udah bisa lihat, kita buat review kita cukup quarter aja. Udah kelihatan kayak gitu. Oh, error karena error tadi kali ya. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai expression deh. Ulang. Waduh, Wah. saya lupa bikin keyframe. Wah. Jadi bikin ulang. Hah, Keyframe kenapa awalnya. namanya? Ah! Nggak apa. Jadi barusan saya ketinggalan bikin keyframe di awal. Nggak terlanjur ke edit, jadi harus nyesuaiin Undo lagi. aja atau beli katanya. Kebanyakan kayaknya. Kebanyakan gini. Jangan lupa save. Masih aman. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini kita kopas manual aja deh, karena tadi si expression-nya error. Save, terus kita fill lagi sampai akhir. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk gerakan api sekarang kita bikin pakai shape tool lagi, cuman jangan bikin shape-nya itu jangan di layer, tapi kita bikin layer baru. Pakai tool karena biar kelihatan. Kita bikin layer, new shape layer. Jadi bakal muncul layer baru. Kita bikin bentuknya yang kayak droplet aja dulu. Simple kayak gini. Nah, terus warnanya kita bisa klik di sini nih, fill. Kalau misalnya belum aktif, kita bisa klik tulisannya. Ininya kita ubah ke yang nomor 2. Jadi feel-nya kelihatan. Stroke-nya jangan diaktifin karena kita nggak perlu. Terus fill-nya itu tinggal klik. Terus bisa kita eyedropper ke warna yang kita inginkan. Mudah. Jadi PSD tadi sebagai panduan aja gininya. Nah, udah jadi shape baru. Kita kasih nama pakai terus untuk kasih nama layer kita cukup pencet enter, kasih nama. Untuk memastikan si ininya rapi aja sih. Ini kita parentnya jangan lupa juga kita taruh di nomor 2. Nah, di sini karena udah berupa shape, sekarang kita pakai efek yang ini pojok kanan nih. Semuanya ini udah pakai tools yang emang bawaan dari After Effects. Jadi prakteknya ini emang kita nggak perlu install plugin lagi. Jadi saya sudah mikirin biar teman-teman gampang prakteknya juga. Di sini kita coba ketik wave.
wave warp tinggal kita drag ke api. Nah, api yang pertama ini kita hide sementara. Muncul di sini dia. Dia ada project sama efek control. Efek control ini bisa kita atur lagi untuk bikin si gelombang apinya biar sesuai keinginan kita. Ini terlalu gede. Ini pakai filling aja segini. Wow. Terus spinningnya kita taruh di bottom edge. Oh alah, jadi otomatis dia gerak. bikin api bergoyang. Segitu. Terus karena ada warna kuning di atasnya, kita bisa tinggal kopas yang ini, Ctrl D atau duplikat. Terus kita ubah warnanya, fill-nya itu kita ganti. Terus oh ya, sorry. Warna panduannya kelupaan. Warna panduannya itu ada di sini. Tapi ini kita pindah. Fill eyedropper, terus kita klik yang ini. Oke. Terus api ini kita hide. Yang ini karena dia gede, kita bisa atur scale. Yang ada di sini nih. Cuman cari scale aja sih, S. Atau pencet S. Terus dikecilin. Oh ya, karena posisi titik rotasinya di sana, kita harus pindah lagi. Oke. Nah, ini kecepatannya biar agak random. Ini kan gerakannya sama kayak yang di atasnya, yang bawahnya kan. Agak random, kita wave speed-nya itu bisa kita atur jadi 0,8 misalnya. Jadi gerakan apinya lebih random. Tadinya berapa, Yud? 1. Oh, dibedain aja gitu ya? Bedain aja. Terus di sini aku mau nambahin apa namanya? Ada percikan-percikan api yang keluar, kita bikin layer baru lagi. Layer new, shape layer. Pakai lingkaran. Warnanya udah sesuai, tinggal atur posisi. Ini atur titik rotasinya kita ubah dulu ke pusatnya. Kita di sini bakal main position, scale dan position dan scale. Jadi kita buka contents-nya. Transform kita main position sama scale. Jadi posisi awalnya itu kita taruh di sini. Jadi dia keluar dari obor. Terus posisi akhirnya, misalnya kita gerakin sampai di 20 frame nih. Sampai atas dia menghilang. Yuda ada yang nanya, wave warp-nya nggak perlu dikasih keyframe ya, Bli? Nggak usah, karena dia udah otomatis nyesuaiin sama speed tadi di efek control. Jadi itu udah otomatis tanpa keyframe lagi kita gerakinnya. Terus scale, kita bikin dia gerakannya biar nggak lurus gini, bisa kita atur dengan, ini ada tuas, jadi kita bisa modif juga nih gerakannya. Jadi dia bakal gerakannya itu nggak lurus. Di sini ukuran maksimal itu ada di sini. Terus saat di ujung kita bikin dia menghilang, bikin 0. Di kecilnya di awalnya juga mungkin bikin 30 kali. Jadi pas muncul dia thread. Ini kegedean kali ya. Coba 70. Partikel-partikel api gitu sih ceritanya gini. Karena udah habis, kita coba
potong aja durasinya. Di sini motong durasi kita pakai shortcut ALT kurung tutup kotak yang paling kanan. Otomatis kayak gitu, atau kalau enggak manualnya itu bisa ambil di sini di ujung, tinggal geser ke kiri. Kita taruh ke sana sampai ujung gini aja, karena perlunya cuma segitu. Oke. Kita mau bikin random juga satu lagi. Ini kita duplikat, cuman gerakan posisinya kita ubah. Position kita atur serandom mungkin ya, keluarnya di frame segitu. Cuman positionnya ini kita atur, tuasnya itu kita ubah ke arah berlawanan. Jadi dia keluarnya lebih random. Tuh, tinggal kita duplikat lagi kalau misalnya mau lebih banyak. Ctrl D terus sampai di ujung. Kira-kira kayak gitu. Jadi di akhir dia bakal kayak jalan terus. Ada lagi partikelnya. Wow. Tuh. Kira-kira kayak gitu sih secara singkat. Mungkin untuk kalau misalnya mau mengeksplor lebih banyak, sebenarnya bisa banget. Jadi untuk sementara di prakteknya ini kira-kira itu yang paling mungkin yang paling penting bisa teman-teman ketahui. Jadi sisanya itu sebenarnya tinggal gerakin, misalnya si Kanban, kita bikin gerakannya itu cuma ngerotet, terus habis itu kepala juga kalau misalnya mau bikin ngangguk-ngangguk juga bisa. Terus kalau misalnya cahaya mau dibikin kedap-kedip pakai opacity juga bisa kayak gitu. Ntar bener juga. mm-mm. Cara singkat, terkejut Hayati katanya. Jadi gerakannya ntar udah kayak gini nih. Oh, wow. Ini tangan belum gerak ya? Ya belum. Jadi itu sebenarnya bisa di-rotate doang sih sesuai kebutuhan. Jadi itu juga ngikutin dari fase kaki. Kalau misalnya mau di-rotate ya gerakannya juga sama. Wah. Hasil kayak gitu. Hasil akhirnya bisa aku puterin. Sebenarnya udah ada file jadi yang lebih apa namanya? Sudah aku poles. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat hasilnya kayak gini. Nah nih, lagi aku puter. Wah. Kelihatan nggak? Oh. Tangannya aku lengkungin pakai pin papet. ngedip lagi dia. Mm-mm. Oke, jadi sekarang yang digerakin aku bisa kebayang mulut, mata, kaki ya. Gitu. Itu apa namanya? Iya, gerak semua sih. Oh, ada yang nanya pas ngedip itu apa namanya? Tadi kan aku bikin si api partikelnya itu kan dipotong durasinya kan. Jadi ntar si matanya itu juga aku potong durasinya, terus habis itu si mata ngedip aku taruh di potongan selanjutnya. Oh. Terus habis itu ditambahin lagi si duplikat lagi yang mata yang yang melek. Jadi diselang-seling gitu. Wow, ada wiggle kah itu? Wiggle. Wiggle itu yang kayak geter gitu kan. Nggak ada sih di sini. Oh, oke. Wah, keren. Kira-kira gitu. Keren. Ada ini nggak? Ada yang mungkin masih belum paham? Mata kedip udah paham ya berarti? BTW motif bulan. Terima kasih. Aku kasih prakteknya kali ya, yang soal mata mungkin perlu aku jelasin lagi deh. Aku tambahin pas mata ngedip kembali ke kepala. Ini ada yang Ini merem. Ini kan non aktif nih, di sini aku bikin. Di sini kan mata kiri, mata kanan aku pisah. Jadi durasinya itu aku potong misalnya di detik pertama. Ini tinggal aku tarik durasinya dari belakang ke durasi yang kita inginkan. Terus kan hilang nih. Mata meremnya kita aktifin. Kita tarik durasinya itu yang dari depannya itu disambung ke sini.
dari situ. Cuman biasanya kalau dengan 25 fps, kalau ngedip itu dengan 3 frame aja udah cukup sih. Oh, biar cepat. Jadi tinggal duplikat lagi nih sampai akhir layernya. Oh, oke. Ctrl D, taruh di atasnya, terus disambung lagi. Tinggal disambung-sambung. Tinggal sambung terus sampai akhir. Oh gitu. Ini kalau misalnya nggak perlu lagi ya udah kita panjangin aja sampai akhir. Udah. Jadi ngedip dia. Oh iya benar. Oke. Kira-kira gitu. Di sini juga sebenarnya bisa masukin yang aset frame by frame. Misalnya teman-teman punya gerakan kaki yang lebih detail lagi, frame by frame, itu bisa aku bikinnya kayak gini. Ini. Oh, sorry. Harus aku close dulu ini. Ini kakinya aku bikin asetnya frame by frame yang di sini. Jadi bakal lebih kompleks lagi. Oke, Cuman karena lebih kompleks saat ke depan dia beda ini ya. Oke. Kelihatan telapaknya. Iya. Sisanya itu udah gambar satu doang, tinggal kita gerakin kayak tadi main rotation atau main position gitu. Kira-kira gitu. Itu diselang-selingi manual ya, beli sampai akhir durasi? Yang mana ya selang-seling manual? Yang manakah mungkin bisa diketik lagi. Bagian bayangannya gimana, beli katanya? Oh ya bayangan ya belum masuk di sana tadi ya. Terus sebenarnya bikin layer gini sih, layer baru di composition yang paling luar, kita bikin dia di bawahnya karakter. Kita bikin new layer, shape aja sih, lingkaran, taruh di bawah kaki. Ini kita bikin full ya biar kelihatan. Terus taruh shape-nya ini di bawah karakter. Terus habis itu di sini ada pilihan layernya itu kita bikin mode multiply. Nah, dari sana udah kelihatan dia sesuai ukuran karakter. Cuman karena karakternya gerak-gerak, kita coba bikin dia main shape. Shape-nya itu, bukan ya. Jadi kembang ke situ. Kita bikin scale. Buset. Saat karakternya berdiri, tek di 5 harusnya. Nah, di 5 dia berdiri, kita bikin scale-nya itu, ini karena kita bikin dia agak stretch ke tengah gitu, jadi kita jangan di rantainya kita nonaktifin. Terus scale-nya kita, sorry. Pusat rotasinya belum kita ubah. Pusat rotasinya aku harus taruh di tengah-tengah objek dulu. Terus di frame kelima, kita bikin dia nge-scale ke tengah. Terus di 10, karena ngelebar lagi kakinya, kita bikin kopas aja yang pertama. Udah. Tinggal kasih expression kayak tadi. Property lookout. Mantap. Udah muter terus sampai akhir. Baik. Kira-kira gitu. Ini tadi durasinya sampai 7 sekian. Kira-kira gitu. Baik. Ada lagi? Ini tadi mana sih itu yang diselang-seling manual ya, beli sampai akhir durasi. Maksudnya gimana sih? Yang mata tadi, Kak, katanya. Yang tanya mata nanti sama kakaknya diupload. Oh ya,
Oh ya, kalau yang mata itu saya gini sih, selang-selingnya manual. Jadi eh apa namanya, sesuai feeling karakternya aja sih. Kalau misalnya ini kan konstan gerakannya, mungkin per setiap 1 detik itu dibikin ngedip juga nggak masalah. Hmm. Oh, oke, maksudnya manual itu ya. Kalau misalnya kalau misalnya si karakternya gerakannya lebih kompleks, jadi harus gini juga sih, kayak nentuin misalnya dia kaget, berarti ngedipnya kadang-kadang bisa lebih cepet gitu. Hmm. Oke, baik, baik, baik. Wah, keren banget, Yuda, beli Yuda. Terima kasih. Udah Kita sampai sini. ini sebenarnya bentar lagi udah mau selesai nih. Cara ekspor videonya jadi MP4 gimana, Beli? Ini pertanyaan terakhir ya. Iya, ya. Betul juga, ekspor. Nah, sebenarnya ini kan After Effects, selain kita ekspor, kita juga ada apa namanya, kerja tim juga kan. Jadi composition itu bisa dibagi sama tim. Jadi saat kita nge-save file itu, kita nggak bisa cuman save as doang. Jadi kita harus collect filesnya juga. Collect filesnya. Jadi aset footage, audio, semua yang kita bikin di After Effects itu, yang ada di library After Effects-nya kita itu bakal ke-import jadi satu folder. Misalnya kita export, berarti save as dulu deh. Save as dulu karakternya. Oh, sorry. Misalnya Ini banyak yang baru join jam segini, padahal kita udah berapa? Udah 1,5 jam ya. Oke, dari sana udah save, udah aman filenya, kita collect files. Collect, terus masukin ke folder yang tadi misalnya. Mana tadi aku taruh? Ini. Ini AE-nya kan. Jadi kita save, ntar dia otomatis masukin filenya kita ke satu folder. Nah, di sini. Dia badung folder ini. Aset ada di situ ya? After Effects udah masuk di sini, terus footage ini bakal masukin si Photoshop, audio, atau footage video yang lain yang kita bikin. Terus kalau soal export, kita cukup dengan Ctrl M. Ini tinggal kita setting, lossless-nya kita ubah. Nah, dia. Kelihatan nggak? Lossless. Apa itu ya? Lossless-nya ini kita ubah jadi dari AVI, yang default-nya itu AVI, terus kemudian kita ubah karena di apa namanya, After Effects CC kita nggak ada yang langsung MP4, kita bikinnya itu di export ke QuickTime biasanya. Kalau misalnya mau jadi MP4, kalau di CS6 masih ada tuh namanya gini H264. Itu udah langsung jadi MP4. Misalnya ini H264 ya. Terus resize misalnya ukurannya mau seberapa, kita bisa atur. Terus ini audionya harus jadi QuickTime tuh apa ya formatnya? MOV ya? MOV. Oke. Yang penting ada gini sih, H264 itu yang lumayan membantu juga, bisa langsung kita upload ke medsos kalau misalnya mau upload karya. Terus kita okein. Habis itu output tuh ini kita naruhnya di mana. Itu bebas, terserah kalian. Tinggal render. Udah. Kalau misalnya ada H264 jadi apa formatnya? Kalau mau jadi upload MOV. Oh, kamu upload ke MOV. MOV berarti bisa MOV tuh soalnya yang aku tahu kan MOV nggak terlalu kompatibel sama ini kan. Itu bisa langsung ini nggak sih, kayak misalnya mau langsung upload Instagram gitu pakai MOV memang bisa ya? MOV itu sebenarnya filenya untuk memastikan filenya gede sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin file kerjaan itu agar aman, kita kasihnya MOV nggak masalah. Kalau yang MP4 itu kan udah terconvert, jadi
kalau mau upload ke medsos, aku sih perlu apa namanya, converter lagi Iya, biasanya, konverter converter ya. lagi buat jadi MP4. Oke oke. Jadi dua kali sih sebenarnya Oh, nge-export kalau mau jadi MP4. I see. Oke, mantep mantep. Ini tadi beberapa ada yang baru ikut join ya. Nanti Mhm. nggak apa-apa, tenang aja. Untuk yang baru ikut join itu nanti bakal di-share videonya. Tapi mungkin bakal butuh waktu ya. Mungkin baru besok available videonya. Dari ini untuk apa gunanya format factory. Wah ini nggak apa namanya nggak berhenti Itu berhenti. converter sih, format factory setauku. Converter video. Oh ya konverter video. Jadi kalau dari kita emang waktunya sudah mau habis nih gitu. Mhm. Mungkin ada penutupan dari Beli Yuda Apa ya? pesan nih dengan kan nih pasti yang nonton banyak yang ini kan kayak animator-animator muda nih yang pengen belajar. Mhm. Ada pesan dan ini nggak apa namanya? Ya pesan-pesan deh. Mungkin gimana untuk mulai belajar animasi atau mungkin ada kalau menghadapi kendala-kendala tertentu gimana sih ngadepinnya gitu. Apa namanya, jangan takut mencoba sih mungkin. Jadi, awalnya aku juga, kesulitan kan belajar animasi, masa harus frame by frame sih bikin animasi gitu. Mindset-nya itu harus kita ubah juga. Jadi gimana caranya sekarang kita bikin animasi yang efektif dan kita bisa produce-nya juga cepet gitu. Jadi, Hmm. kebutuhan industri juga sebenarnya nggak melarang hal kayak gitu sih. Jadi yang penting kita bisa terus berkarya, terus upload aja, karya-karyanya kalian ke medsos lah atau ke YouTube kalau misalnya udah punya channel. Jadi sebaiknya coba-coba terus, upload terus, dan dapat feedback dari sana, kembangin skill-nya kalian juga lewat sana. Hmm. Wah keren-keren mantep-mantep Mhm. Yuda. Nah untuk apa namanya untuk peserta kalau misalnya Mhm. masih ada pertanyaan lagi atau misalnya tadi ada yang kurang mengerti, pengen langsung nih ngobrol sama Beli Yuda, itu bisa Mhm. langsung kontak Beli Yuda lewat DM Mhm. Instagram ya? Ya, bisa. Instagram Ada di kolom chat itu bisa di-up aja ya. lagi ya. Ini coba aku ketik lagi ya. Mhm. Asetnya juga sudah saya siapin, jadi itu bisa. Dan Kratun. Mhm. Ada Putri Ayu. Jangan lupa di follow @Ngurah Yuda NGRHYUDH dan Terima Kratun Channel kasih. @Kratun Channel KRATONCHANNEL. Jangan lupa juga follow Instagramnya kembali untuk apa mengikuti untuk memantau program-program Bali banget kita nih bakal banyak Mhm. banget anak-anak muda kreatif Bali yang bakal sharing session kayak Beli Yuda hari ini. Terima kasih ya Yuda Terima udah kasih, mau sama-sama sharing-sharing juga, banget. Semoga banyak yang terinspirasi. Bangkara. Pasti berguna banget yang tadi dijabarin sangat teknis, cuman kelihatannya udah pinter-pinter pakai Photoshop sama After Effects nih tadi. Langsung Mhm. ngerti semua istilahnya. Begitu. Syukurlah. Untuk tadi yang mungkin datangnya telat atau masih ada pertanyaan atau mau lihat lagi videonya, nanti dari tim kami akan langsung mengontak. Kita butuh feedback form juga. Jadi kita untuk setiap acara online kita ada feedback form. Butuh banget masukan dari peserta-peserta biar kita ke depannya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih improve lagi, dan bahkan kalau misalnya ada ide nih kayak mungkin sharing session Bali banget nanti bahas si ini dong, atau misalnya bahas tentang ini dong, itu boleh banget ditulis nanti di feedback form. Semua bakal dikasih lewat chat, di WhatsApp, jangan lupa dicek. Nah, nanti kalau misalnya udah ngisi feedback formnya, bisa langsung akses videonya yang tadi, video rekaman tadi. Oke? Terima kasih, Suksma. Terima Terima kasih kasih ilmunya, Bri. semuanya. Yuda, Terima makasih kasih banget kembali. waktunya. Ya, sama-sama. Terima Aktivitas, kasih jangan lupa udah follow ngajak. Instagram kita ya. Hatur nuhun. Sami-sami.
Malam Beli dan selamat malam, selamat istirahat, selamat mencoba ya begadang, Ya, mencoba-coba. selamat mencoba, selamat berlatih. Nanti bisa konsultasi terus. Yes.